Hello Enjoyers dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul Onward. Film ini adalah film yang sangat keren untuk kalian tonton, yang mengisahkan seorang anak yang ingin bertemu dengan ayahnya dengan hanya menggunakan sihir. Penasaran? Kita langsung saja ke ceritanya. Dikisahkan, pada dahulu kala ada sebuah kota yang sangat indah dan seorang penyihir di mana sihir adalah alat yang sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk bertarung. Namun semua berubah ketika zaman sudah modern. Film diawali dengan hari yang sangat cerah. Ada seseorang, ia bernama Ian. Ian hendak bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ian melihat ibunya sedang menari. Lalu Ian mengambil sebuah makanan untuk ia sarapan pagi. Ibunya memberitahu Ian bahwa ulang tahun Ian sudah dekat. Ibunya juga menyuruh Ian untuk belajar mengemudi. Tak lama kemudian datanglah kakaknya yang bernama Barley. Barley sering mengganggu Ian sehingga Ian kesal terhadap Barley. Ketika Barley membuang sampah, ia bertemu dengan Opsir Branco karena Barley selalu membuat kekacauan. Barley menyuruh Ian untuk menjadi seorang penyihir. Ian menggunakan jaket peninggalan ayahnya. Akhirnya Ian pun pergi ke sebuah restoran untuk sarapan pagi. Karena jika Ian sarapan di rumah, ia selalu diganggu oleh kakaknya. Dan bertemu dengan teman ayahnya, ia menceritakan bahwa ayahnya Ian adalah seorang yang baik hati dan percaya diri, yang membuat Ian senang dengan cerita itu. Namun pria itu pun pergi karena harus mengantarkan anaknya ke sekolah. Akhirnya, Ian sampai di kampus tempat ia mencari ilmu. Ian menuliskan keinginan yang ia ingin capai. Ian pun masuk ke kelasnya. Ia bertemu dengan teman-temannya yang sangat menyebalkan. Ian belajar mengemudi, namun ia sangat ketakutan. Sekolah pun telah pulang. Ian ingin sekali mengajak teman-temannya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Namun Ian malu dalam menyampaikannya. Tak lama kemudian, Barley pun datang untuk menjemput Ian dengan menggunakan pen kesayangan milik Barley yang membuat Ian malu. Ian pun pulang dengan Barley. Ian memanggil ibunya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Ian sangat sedih karena keinginannya tidak bisa dicapai untuk menjadi seperti ayahnya. Ian pun mensetel rekaman asli ayahnya. Ian mendengarkan percakapan ayahnya dan Ian ingin sekali bertemu dengan sang ayah. Ian terus-menerus memutar percakapan sang ayah seolah-olah Ian berbicara langsung dengan sang ayah. Malam harinya, ibunya menghampiri Ian dan menanyakan soal ayahnya. Ian berharap ia bisa bertemu dengan sang ayah. Ibunya akan memberikannya sebuah kejutan dan itu pemberian dari ayahnya. Barley dan Ian sangat penasaran apa yang diberikan ayahnya. Ian langsung saja membukakan kain pemberian dari ayahnya. Barley sangat terkejut karena isinya adalah tongkat sihir. Ian menemukan sebuah surat pesan dari ayahnya. Ian membacakan surat tersebut. Di dalam surat itu ada sebuah mantra yang akan mengembalikan ayahnya yang sudah mati, namun hanya sehari penuh. Barley menemukan permata poenik, lalu memasangkannya pada tongkat sihir, namun tidak terjadi apa-apa ketika Barley mencobanya. Barley sudah mencobanya beberapa kali, namun usahanya sia-sia, yang membuat mereka bersedih. Barley dan ibunya meninggalkan Ian. Malam harinya, Ian membacakan sebuah mantra. Ian sangat kaget karena mantra yang dibacanya berhasil. Barley melihat Ian sedang kewalahan. Lalu tongkat itu memunculkan sebuah kaki di mana itu adalah kaki sang ayah. Namun yang tercipta hanya kakinya saja karena batu poenik itu hangus. Barley mencoba berkomunikasi dengan ayahnya. Ayahnya merespon isyarat yang diberikan oleh Barley. Ayahnya juga menghampiri Ian. Betapa bahagianya mereka. Menurut Barley, ayahnya akan menghilang ketika matahari terbenam. Mereka memiliki waktu 24 jam untuk mantra penyempurnaan ayahnya. Ian, ia mempunyai anugerah sihir. Menurut Barley, kita harus mencari permata poenik satunya lagi. Barley ingat di mana tempat permata itu disimpan. Tempat pertama yang harus dilalui adalah kedai Manticore. Menurut Ian, itu hanya sebuah permainan, tetapi menurut Barley ini adalah kisah nyata.
Barley akan membantu Ian menemukan permata itu. Menurut Ian, apapun resikonya, ia akan berani karena ingin bertemu sang ayah. Barley dan Ian pun pergi dengan menggunakan pen kesayangan Barley. Di tengah perjalanan, Ian membuat sebuah kostum agar ayahnya menjadi orang pada umumnya. Lalu, Barley dan Ian, jika mereka ingin bertemu dengan ayahnya, mereka ingin sekali bercerita tentang kehidupannya. Lalu, Barley memberikannya sebuah mantra agar Ian terus berlatih sihirnya, lalu menyuruhnya untuk segera berlatih. Sedangkan ibunya Ian, ia mencari keberadaan Ian dan menemukan sebuah petunjuk bahwa Ian berangkat untuk mencari permata. Ibunya pun pergi. Ian sudah mencoba beberapa mantra, namun tak ada satupun yang berhasil. Ian pun duduk. Ian mencoba membaca kembali surat peninggalan ayahnya. Akhirnya mereka berdua sampai di kedai Manticore yang sangat mengerikan. Mereka berdua pun masuk. Tampak isi kedai sangat ramai. Lalu Barley bertanya kepada seorang pelayan bahwa ia ingin bertemu dengan Manticore. Ian dan Barley mereka bertemu dengan Manticore dan menanyakan keberadaan permata itu. Barley juga ia meminta agar Manticore memberikan petanya. Lalu mereka menunjukkan kondisi ayahnya. Manticore kaget karena melihat ayahnya Ian hanya separuh. Manticore tidak bisa membantu mereka berdua karena itu sangat bahaya. Ian kembali menghampiri Manticore bahwa Ian belum pernah bertemu dengan sang ayah. Manticore takut karena jika mereka berdua terluka, siapa yang akan bertanggung jawab? Ian terus memohon agar Manticore membantunya. Lalu Ian menunjuk sebuah foto bahwa di mana Manticore adalah sosok yang sangat pemberani. Manticore marah dan menyuruh para pengunjung untuk keluar dari kedainya. Ian melihat peta itu terbakar dan seluruh benda yang ada pada kedai itu ikut juga terbakar. Ketika mereka hendak keluar, ayahnya dalam keadaan bahaya. Ian langsung saja menggunakan mantra sihirnya dan berhasil menyelamatkan ayahnya. Barley sangat senang sekali karena Ian telah berhasil menggunakan sihirnya. Barley memberikannya selembar kertas kepada Ian. Ternyata itu adalah peta untuk mencari permata itu. Ian dan Barley akan berangkat ke pegunungan dengan menggunakan jalan tol agar mereka cepat sampai. Sedangkan ibunya masih mencari anaknya. Officer Branco menghubungi ibunya Ian dan menanyakan apakah anaknya sudah ditemukan. Ibunya sangat khawatir karena Ian dan Barley belum juga ditemukan. Ibunya Ian sangat ketakutan karena melihat kedai Manticore terbakar. Karena ia takut anaknya masih berada di dalam kedai. Ibunya mendengar Manticore membicarakan Ian dan Barley. Ibunya langsung menghampiri Manticore. Manticore memberitahu ibunya bahwa Ian dan Barley mencari permata Phoenix. Manticore lupa memberitahu mereka bahwa ada sebuah kutukan. Namun menurut Manticore tidak usah khawatir karena ia akan membantunya. Ibunya mencoba melepaskan Manticore dari kepolisian. Ia terpaksa harus berbohong. Manticore dan ibunya ia pun pergi. Sedangkan Ian dan Barley masih di dalam perjalanan. Ian berjanji akan memperbaiki ayahnya. Ian juga sangat khawatir akan ibunya. Di tengah perjalanan, mobilnya terhenti karena kehabisan bahan bakar. Barley menyuruh Ian agar ia menggunakan sihirnya agar jerigennya terisi bensin dan ikut membesar. Namun itu terdengar sedikit agak aneh, tapi Ian akan mencobanya. Ian fokus untuk mencoba mantra itu. Ian berhasil, namun jerigen dan Barley menjadi kecil. Ayahnya sudah merasa sangat khawatir. Lalu Ian mencoba untuk mencari sebuah pom bensin. Akhirnya mereka menemukan sebuah pom bensin. Tak lama kemudian datanglah segerombolan geng motor di Key Duster. Tampaknya mereka memiliki tubuh yang sangat kecil, tetapi mereka sangat keras dalam hal kejahatan. Lalu Ian masuk ke dalam toko. Ian melihat toko itu sedang dijarah. Lalu Barley meminta izin ingin pergi ke kamar mandi dan ayahnya tidak sengaja menginjak salah satu gangster itu yang membuat mereka marah. Ian meminta maaf kepada mereka. Scene beralih kepada ibunya Ian. Ibunya Ian menanyakan seperti apa kutukan itu. Lalu Manticore menjelaskan jika mereka mengambil permata itu, maka kutukannya akan bangkit dan mengambil sebuah bentuk monster raksasa, lalu bertarung dengan Ian dan Barley, bahwa setiap kutukan itu mempunyai titik kekuatan.
Manticore juga memberitahu bahwa hanya satu senjata saja yang ditempa dari logam langka yang bisa menghancurkannya, pedang sihir penghancur kutukan. Namun pedang itu sudah Manticore jual karena kebutuhan. Jangan khawatir karena Manticore masih ingat di mana pedang itu dijual. Ian sudah memenuhi jerigennya. Ia melihat Barley sedang dalam masalah. Ian mencoba meminta maaf kepada mereka, namun ayahnya tidak sengaja menyenggol motor mereka, sehingga mereka marah kepada Ian. Ian mencoba kabur. Ia melihat Barley sangat kecil dan mustahil bila mengendarai mobil. Ian mencoba menggunakan mobil. Para gangster itu mengejarnya dari belakang. Meskipun Ian tak siap untuk menggunakan mobil, pertarungan pun semakin sengit karena mereka berhasil memasuki pen. Ian menghidupkan AC-nya sehingga mereka terpental kembali keluar. Barley berubah menjadi besar kembali. Ian memakai mobil sangat ugal-ugalan sehingga mereka dikejar oleh polisi. Polisi itu menyuruh mereka untuk keluar dari mobil. Ian dan Barley sangat panik. Ayahnya keluar terlebih dahulu dengan badan yang sempoyongan, sehingga polisi itu mengira bahwa ayahnya Ian sedang mabuk. Barley menyuruh Ian untuk menggunakan mantra penyamar, dan mantra itu harus bersifat jujur. Selama Ian tidak berbohong, mantra itu akan berfungsi. Kedua polisi itu menginterogasi ayahnya Ian dan Barley, dan Ian ia juga menyamar menjadi Opsir Bronco. Ian mencoba melepaskan ayahnya. Ia juga terpaksa harus berbohong yang membuat dirinya berubah menjadi kesemula. Polisi itu mencoba mendekati. Akhirnya polisi itu pun melepaskan mereka. Ian, Barley pun pergi. Polisi itu pun mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Barley marah kepada Ian karena sihirnya. Ian dan Barley melihat ayahnya menari. Ayahnya mengajak mereka untuk menari. Betapa bahagianya mereka. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Barley juga ia sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Ian dan Barley pun berangkat ke pegunungan. Namun plat mobil mereka terjatuh. Sedangkan ibunya dan Manticore sudah menemukan pedang itu. Manticore menyerang penjual itu. Lalu ia mengambil pedang itu dengan gratis, lalu pergi. Opsir Bronco melihat plat nomor milik Barley, sehingga ia mengikuti dari belakang. Keesokan paginya, mereka sangat menikmati perjalanan. Ian menyuruh Barley untuk berhenti karena jalan buntu. Barley melihat tuasnya berada di seberang. Barley menyuruh Ian untuk menggunakan sihirnya, di mana bisa membuat jembatan goib. Percobaan pertama, Ian hampir saja berhasil, namun ia terjatuh. Ian sangat ketakutan. Ian mencoba yang kedua kalinya, itu berhasil. Namun, tali yang diikat ke tubuh Ian lepas. Ian tidak menyadari bahwa talinya lepas. Ian berhasil menarik tuas itu dan jembatan pun bisa dilalui. Lalu Barley dan Ian melihat titik gagak pertama. Gagak yang kedua berada di pegunungan. Tak lama kemudian Opsir Bronco pun datang dan menyuruh mereka untuk pulang. Namun Barley dan Ian pun tidak mau karena mereka ingin sekali bertemu dengan sang ayah. Ian dan Barley pun pergi. Ia dikejar oleh beberapa mobil polisi. Ketika mereka ingin pergi ke gagak yang kedua, jalan buntu. Mereka mencoba berputar balik, namun para polisi itu sudah berada di belakangnya. Lalu Barley menyuruh Ian untuk menutup jalannya dengan batu. Namun sihirnya tidak berjalan. Barley dengan sangat berat menggunakan pen kesayangannya untuk menghancurkan batu itu, sehingga jalan itu pun tertutup batu dan polisi tidak bisa mengejar mereka lagi. Ian dan Barley pun berjalan. Mereka melewati badai dan sampai di titik gagak yang terakhir. Lalu Ian mencopot sebuah kunci di mana kunci itu melambangkan sebuah aliran air. Mereka masuk ke dalam gua. Waktu sudah tersisa 5 jam lagi. Barley menyuruh Ian untuk membuat jet ski ajaib agar mereka bisa menyeberangi gua itu. Manticore dan ibunya sedang dalam perjalanan. Ia bertemu dengan gangster yang membuat mobilnya kecelakaan. Ibunya menyuruh Manticore untuk menggunakan sayapnya.
Ian dan Barley, mereka bersenang-senang, sangat bahagia. Itu adalah momen yang sangat jarang dalam kehidupan mereka. Akhirnya, mereka sampai di ujung goa. Lalu, mereka memasuki sebuah terowongan dan menemukan kubus gelati, di mana kubus gelati itu adalah sebuah jebakan dan masih banyak jebakan yang harus mereka lewati. Mereka berhasil melewati terowongan itu, namun tak habis di situ tantangan mereka. Ian dan Barley mencoba mencari celah untuk menyelamatkan dirinya. Barley mencoba menginjak tuas yang ada di bawah, namun gagal. Ian menyuruh ayahnya untuk menginjak tuas yang ada di bawah. Akhirnya mereka berhasil melewatinya. Ian menaiki sebuah tangga. Ia sangat kaget karena Ian keluar tepat di depan sekolahnya. Menurut Barley, permata itu berada di sekitaran ini, tetapi menurut Ian permatanya berada di pegunungan. Ian menyalahkan kakaknya Barley bahwa misi ini gagal. Ian pergi bersama ayahnya karena Ian merasa tidak ada waktu lagi. Barley mencoba membujuk Ian, namun Ian tetap saja pergi. Ian sangat sedih sekali. Barley mencoba mencari permata itu di sekitaran air mancur. Ian melihat kembali catatan miliknya. Ian mengingat kembali momen yang ia ingin capai. Ian juga mengingat ketika mereka masih kecil. Ian berlari menghampiri Barley. Barley melihat sebuah lubang, lalu ia memasukkannya. Barley pun berhasil menemukan permata itu. Kutukan pun datang, di mana kutukan itu berubah menjadi seekor naga yang sangat besar. Barley berlari membawa permata itu. Tak lama kemudian, Manticore dan ibunya datang. Barley dan Ian memulai mantranya. Ibunya menaiki punggung naga itu, lalu menusuk inti kekuatannya. Mantra itu hampir saja selesai. Ibunya terjatuh dan menyuruhnya untuk kembali. Ian menyuruh Barley untuk bertemu dengan sang ayah. Ian akan melawan naga itu dengan sihirnya. Ian melihat tongkatnya terlempar ke laut, namun Ian masih memiliki serpihannya. Ibunya melemparkannya pedang. Ian dengan menggunakan sihirnya, Ian dengan tepat mengenai jantung naga itu. Naga itu pun hancur. Ian hanya bisa melihat ayahnya yang sedang berbicara bersama Barley. Ian melihat matahari sedikit lagi tenggelam. Ian melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Ayahnya pun pergi. Barley pun menghampiri Ian, lalu Barley bercerita bahwa ayahnya sangat bangga kepada mereka berdua. Ayahnya juga berpesan untuk memberi pelukan ini kepada Ian. Ian sangat bersedih sekali, bercampur bahagia. Di akhir film, mereka hidup dengan bahagia. Ian sekarang lebih percaya diri daripada Ian yang sebelumnya. Keluarga Ian sangat hidup bahagia, begitu juga mobil pen milik Barley yang baru. Dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Enjoy!